menjadi tak tergantikan sama pentingnya bagi perusahaan seperti bagi individu. Dalam pasar yang bergerak cepat karena kecerdasan artifisial, kemampuan ini bukan sekadar cita-cita, tetapi syarat bertahan hidup. Namun memasang teknologi saja tidak cukup. Bab ini menunjukkan dua kegagalan yang berlawanan. Perusahaan tradisional yang terlalu lambat memanfaatkan kecerdasan artifisial dan perusahaan yang terlalu bergantung pada otomatisasi sehingga kehilangan sentuhan, penilaian, atau etika manusia. Jalan yang dipilih adalah sinergi. Teknologi memberi skala, efisiensi, adaptasi, layanan pelanggan, dan inovasi. Manusia memberi kreativitas, kecerdasan emosional, kepercayaan, penilaian, serta tanggung jawab etis. Ant Group dan John Deere digunakan untuk menunjukkan bahwa perusahaan digital maupun perusahaan berusia panjang dapat membangun keseimbangan tersebut. Bab kemudian menerapkan kerangka tak tergantikan kepada organisasi melalui 3 kesiapan, iReady, Human Ready, dan Chang Ready. Implementasinya diringkas dalam 4 langkah. Augmentasi dengan kecerdasan artifisial, teknologi yang aman dan bertanggung jawab, kolaborasi manusia-mesin yang efisien, serta kemampuan menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Bab ini dimulai dari urgensi. Dalam pasar yang dipercepat kecerdasan artifisial, perusahaan harus berevolusi atau menghadapi kepunahan. Sekitar separuh perusahaan S&P 500 diperkirakan tergantikan dalam 10 tahun akibat inovasi dan disrupsi teknologi. Namun jawaban bukan sekadar membeli perangkat lunak. Bab memperlihatkan kegagalan ketika sentuhan manusia, pengawasan, berpikir kritis, atau etika hilang. Setelah itu, perusahaan tak tergantikan didefinisikan sebagai organisasi yang menenun teknologi ke dalam proposisi nilai khas dengan kreativitas, empati, etika, dan kepemimpinan manusia. Ant Group menjadi contoh perusahaan digital yang mencapai skala luar biasa dengan operasi berbasis kecerdasan artifisial, sementara manusia menangani keputusan serta hubungan yang bernuansa. John Deere menunjukkan bahwa perusahaan tradisional berusia hampir 2 abad pun dapat bertransformasi tanpa meninggalkan petani, tenaga kerja, dan lingkungan. Bagian akhir membentuk peta jalan organisasi melalui kesiapan teknologi, kesiapan manusia, dan kesiapan berubah, lalu merangkumnya dalam 4 langkah implementasi. Keseimbangan teknologi, keunggulan manusia, dan kemampuan berubah menjadi dasar daya saing yang berkelanjutan. Perusahaan perlu menggabungkan ketiganya sebagai satu sistem, bukan menjalankannya sebagai upaya yang terpisah. Dalam pasar berkecepatan tinggi, menjadi tak tergantikan merupakan soal kelangsungan hidup. Usia perusahaan mencerminkan kehidupan, berkembang atau menghadapi kepunahan. Jika sebuah organisasi tidak mengambil langkah berani untuk memodernisasi, pesaingnya kemungkinan sedang melakukannya. Sekitar separuh S&P 500 diperkirakan akan digantikan selama 10 tahun, terutama akibat laju inovasi dan disrupsi teknologi. Raksasa zaman sekarang relatif muda. Facebook berdiri pada 2004, Google pada 1998, Netflix pada 1997, Amazon pada 1994, Uber pada 2009, dan Lyft pada 2012. Kekuatan serta kelincahan mereka berasal dari DNA digital. Bertahan menuntut revolusi dari dalam. Menanamkan kecerdasan artifisial ke inti perusahaan bukan kemewahan, melainkan sarana menjadi lincah, inovatif, dan tanggap. Teknologi membantu penguasaan pasar melalui skala, efisiensi, adaptasi, keunggulan pelanggan, dan inovasi. Otomatisasi tugas kompleks, analisis data, personalisasi interaksi, serta optimasi operasi memungkinkan pertumbuhan cepat tanpa kehilangan efisiensi. Data yang terus dikumpulkan dan dianalisis menjadi kompas untuk menjaga relevansi. Keseimbangan teknologi, keunggulan manusia, dan kemampuan berubah menjadi dasar daya saing yang berkelanjutan.
Perusahaan perlu menggabungkan ketiganya sebagai satu sistem, bukan menjalankannya sebagai upaya yang terpisah. Implementasi kecerdasan artifisial tidak otomatis membuat perusahaan tak tergantikan. Teknologi perlu diseimbangkan dengan aspek berpusat pada manusia dan ketahanan tinggi. Kegagalan Zume Pizza yang dibahas sebelumnya menunjukkan hilangnya sentuhan manusia. Knight Capital menunjukkan hilangnya pengawasan serta penilaian. Pada 2012, perusahaan meluncurkan algoritma perdagangan baru. Kesalahan perangkat lunak mengeksekusi perdagangan tidak dimaksudkan senilai miliaran dolar hanya dalam 45 menit dan menghasilkan kerugian 440 juta dolar. Ketergantungan pada otomatisasi tanpa pemantauan dan mekanisme intervensi menyebabkan kerugian cepat serta tidak terkendali. Hirefue menunjukkan persoalan etika. Algoritmanya menilai wawancara video melalui pola bicara, ekspresi wajah, dan pilihan kata. Kritikus menilai model berpotensi meneruskan bias, merugikan penutur non-asli atau orang dengan ekspresi tertentu. Prosesnya tidak transparan dan analisis atribut pribadi menimbulkan kekhawatiran privasi. Pada 2021, Hirefue menghentikan algoritma analisis wajah. Ketiga kasus menegaskan kebutuhan akan sentuhan, penilaian, transparansi, keadilan, dan pengawasan manusia. Keseimbangan teknologi, keunggulan manusia, dan kemampuan berubah menjadi dasar daya saing yang berkelanjutan. Perusahaan perlu menggabungkan ketiganya sebagai satu sistem, bukan menjalankannya sebagai upaya yang terpisah. Perusahaan tak tergantikan melakukan lebih dari menggunakan kecerdasan artifisial. Teknologi ditenun ke dalam proposisi nilai yang khas. Prinsip pertama adalah sinergi dengan kreativitas manusia. Teknologi memberi efisiensi dan skala, sedangkan manusia menghasilkan solusi unik serta inovatif. Prinsip kedua adalah kecerdasan emosional. Operasi menjadi lebih cepat, tetapi interaksi tetap peka terhadap kebutuhan emosional pelanggan. Prinsip ketiga adalah pembangunan kepercayaan dan loyalitas merek. Teknologi memperbaiki pengalaman pribadi, tetapi kepercayaan bertumpu pada integritas, layanan, praktik etis, dan tindakan manusia. Prinsip keempat adalah pengawasan dalam pengambilan keputusan. Kecerdasan artifisial menyediakan wawasan berbasis data, tetapi keputusan akhir yang menyentuh kehidupan manusia dan kesejahteraan masyarakat memerlukan kebijaksanaan serta penilaian etis. Prinsip kelima adalah penggunaan teknologi secara etis. Inovasi yang bertanggung jawab membangun kepercayaan dan membedakan perusahaan dalam pasar yang semakin mempersoalkan etika. Bersama-sama, prinsip tersebut menciptakan strategi kompetitif yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, loyalitas pelanggan, dan posisi yang khas. Keseimbangan teknologi, keunggulan manusia, dan kemampuan berubah menjadi dasar daya saing yang berkelanjutan. Perusahaan perlu menggabungkan ketiganya sebagai satu sistem, bukan menjalankannya sebagai upaya yang terpisah. Ant Group digambarkan sebagai contoh terbaik perusahaan tak tergantikan. Perusahaan teknologi finansial Tiongkok yang berdiri pada 2014 ini mencapai valuasi 200 miliar dolar dan melayani lebih dari 1 miliar pelanggan dengan sekitar 16.000 karyawan. Efisiensinya berbeda tajam dari JP Morgan Chase yang mempekerjakan lebih dari 270.000 orang untuk melayani sekitar 60 juta pelanggan. Kekuatan Ant Group bukan hanya skala, melainkan pandangan untuk menyelaraskan teknologi dan kebijaksanaan manusia. Otomatisasi menangani tugas rutin serta analisis data, sementara manusia berfokus pada kreativitas, pemikiran strategis, dan keputusan rumit. Sinergi tersebut memungkinkan inovasi, adaptasi pasar, serta keunggulan kompetitif dalam pinjaman konsumen, pembayaran daring, pengelolaan kekayaan, dan asuransi kesehatan. Dalam pengelolaan kekayaan, sistem memilah data pasar dan memprediksi tren,
Tetapi penasihat manusia mengubah wawasan menjadi nasihat pribadi yang tidak dapat diberikan algoritma sendirian. Pembelajaran sepanjang hayat dan pengawasan manusia menjaga layanan tetap efisien sekaligus manusiawi. Keseimbangan teknologi, keunggulan manusia, dan kemampuan berubah menjadi dasar daya saing yang berkelanjutan. Perusahaan perlu menggabungkan ketiganya sebagai satu sistem, bukan menjalankannya sebagai upaya yang terpisah. Perusahaan digital asli seperti Ant Group, Google, dan Amazon lahir pada zaman internet dan sejak awal menanamkan kecerdasan artifisial pada inti. Peralihan lebih sulit bagi perusahaan tradisional yang berdiri sebelum internet karena membutuhkan transformasi, tetapi tetap penting bagi kelangsungan hidup dan daya saing. Ketika perusahaan berbasis kecerdasan artifisial melayani pelanggan yang sama dengan perusahaan tradisional, ia dapat menawarkan proposisi nilai yang setara atau lebih baik dengan model yang lebih mudah diperbesar dan lebih efisien. Bagi pemimpin perusahaan lama, menghadapi pesaing digital melampaui penggunaan perangkat lunak atau eksplorasi data serta algoritma. Yang dibutuhkan adalah perombakan menyeluruh terhadap struktur dan kerangka operasi. Teknologi mengubah bagaimana nilai diciptakan, keputusan dibuat, pekerjaan dibagi, dan organisasi belajar. Karena itu, transformasi tidak boleh didelegasikan menjadi proyek teknis kecil. Ia perlu menyentuh cara perusahaan beroperasi serta peran manusia. John Deere menjadi contoh bahwa usia organisasi bukan alasan untuk tertinggal. Keseimbangan teknologi, keunggulan manusia, dan kemampuan berubah menjadi dasar daya saing yang berkelanjutan. Perusahaan perlu menggabungkan ketiganya sebagai satu sistem, bukan menjalankannya sebagai upaya yang terpisah. John Deere mengubah pertanian melalui pendekatan strategis yang berpusat pada manusia. Perusahaan yang berdiri pada 1837 melihat kebutuhan pertanian berkelanjutan ketika lahan menyusut dan populasi bertambah. Traktor serta pemanen cerdas menganalisis data tanah, kesehatan tanaman, dan cuaca secara waktu nyata, tetapi dirancang sebagai mitra, bukan pengganti. Petani tetap menjadi pengambil keputusan yang menggabungkan pengetahuan tradisional dengan data modern. Akuisisi Blue Refer Technology senilai $305 juta membawa penyemprotan cerdas yang menargetkan gulma dan mengurangi penggunaan bahan kimia hingga 90%. Sistem produksi menggabungkan teknologi dengan talenta manusia untuk efisiensi, mutu, dan keselamatan. Dalam rantai pasok, mesin menganalisis tren, sedangkan manajer membuat keputusan akhir berdasarkan faktor bernuansa. Dalam kendali mutu, mesin mendeteksi cacat dan pekerja memberi lapisan jaminan terakhir. Hasilnya mencakup kenaikan harga saham 400% sejak 2016, pertumbuhan pendapatan, dan pengakuan etika. Inovasi diukur terhadap kesejahteraan manusia dan lingkungan. Keseimbangan teknologi, keunggulan manusia, dan kemampuan berubah menjadi dasar daya saing yang berkelanjutan. Perusahaan perlu menggabungkan ketiganya sebagai satu sistem, bukan menjalankannya sebagai upaya yang terpisah. Kerangka perbandingan membedakan tiga profil. Perusahaan tradisional kurang memanfaatkan kecerdasan artifisial. Pendekatannya berhati-hati, penggunaan terbatas pada tugas tertentu, metode manual lebih disukai, pembelajaran lambat, dan perubahan cenderung ditolak. Akibatnya inovasi terbatas dan organisasi dapat kesulitan menghadapi perubahan cepat. Di tengah adalah perusahaan tak tergantikan seperti Ant Group dan John Deere. Teknologi dipadukan dengan keputusan manusia, dipakai secara teratur untuk meningkatkan kemampuan, dipandang sebagai mitra pertumbuhan, dan diterapkan dengan perhatian pada etika. Tim manusia didukung, kreativitas didorong, organisasi tangguh, dan strategi disesuaikan berdasarkan wawasan. Profil ketiga terlalu bergantung seperti Zume Pizza, Knight Capital, dan Hirefue. Teknologi digunakan terus-menerus sebagai sumber utama inovasi.
keputusan berlangsung tanpa ulasan manusia yang cukup, dan adopsi cepat tidak disertai penilaian kritis. Etika dapat terabaikan, kolaborasi manusia berkurang, kreativitas tercekik, dan kemunduran besar muncul ketika sistem gagal. Posisi tak tergantikan dibangun melalui keseimbangan. Keseimbangan teknologi, keunggulan manusia, dan kemampuan berubah menjadi dasar daya saing yang berkelanjutan. Perusahaan perlu menggabungkan ketiganya sebagai satu sistem, bukan menjalankannya sebagai upaya yang terpisah. Kerangka tak tergantikan untuk individu dapat disesuaikan bagi transformasi perusahaan. iReady berarti membekali organisasi agar memanfaatkan kecerdasan artifisial sepenuhnya. Budaya mengintegrasikan teknologi untuk produktivitas dan inovasi sambil menjaga batas etika serta keamanan. Human Ready menempatkan sentuhan manusia sebagai aset paling kuat ketika kemampuan mesin meningkat. Organisasi menumbuhkan kemampuan yang tidak dapat ditiru, inovasi, penilaian etis, kecerdasan emosional, hubungan, dan pemecahan masalah kreatif. Tim didorong meningkatkan humix. Ready berarti membangun kelincahan dan adaptabilitas sebagai fondasi keberhasilan. Budaya menerima perubahan, mendorong pembelajaran terus-menerus, memperkuat ketahanan, dan memberdayakan tim agar tidak hanya mengikuti perubahan tetapi memimpinnya. Ketiga, kesiapan saling bergantung. Teknologi tanpa manusia menimbulkan risiko dan kehilangan makna. Keunggulan manusia tanpa teknologi kehilangan skala. Keduanya tanpa kemampuan berubah akan cepat usang. Pendekatan menyeluruh tersebut membuat transformasi lebih berkelanjutan serta inklusif. Keseimbangan teknologi, keunggulan manusia, dan kemampuan berubah menjadi dasar daya saing yang berkelanjutan. Perusahaan perlu menggabungkan ketiganya sebagai satu sistem, bukan menjalankannya sebagai upaya yang terpisah. Kerangka ini berbeda dari transformasi bisnis tradisional. Model lama sering menekankan optimasi proses, pengurangan biaya, dan peningkatan efisiensi. Tak tergantikan memberi tekanan lebih besar pada integrasi serta penggunaan etis teknologi maju. Tujuannya bukan hanya memakai perangkat untuk memperbaiki proses, tetapi mengubah secara mendasar bagaimana bisnis beroperasi, membuat keputusan, dan menyampaikan nilai. Kerangka tradisional juga mungkin tidak membahas hubungan manusia dengan teknologi baru. Pendekatan ini secara eksplisit mengakui nilai kemampuan manusia dan kebutuhan menyelaraskannya dengan kecerdasan artifisial. Keterampilan yang tidak dapat ditiru mesin perlu ditingkatkan, sehingga teknologi melengkapi alih-alih menggantikan manusia. Perubahan itu menghasilkan organisasi yang efisien tanpa kehilangan kreativitas, penilaian, hubungan, dan tanggung jawab. Kerangka menempatkan teknologi sebagai salah satu kekuatan dalam sistem yang lebih luas. Daya saing lahir dari bagaimana teknologi, manusia, dan perubahan diatur bersama, bukan dari jumlah otomatisasi semata. Keseimbangan teknologi, keunggulan manusia, dan kemampuan berubah menjadi dasar daya saing yang berkelanjutan. Perusahaan perlu menggabungkan ketiganya sebagai satu sistem, bukan menjalankannya sebagai upaya yang terpisah. Siap kecerdasan artifisial tidak hanya berarti meningkatkan kinerja. Pilar ini mencakup 3 sasaran. Augmentasi meningkatkan performa melalui pola pikir yang berorientasi kecerdasan artifisial, pembangunan dan pemeliharaan literasi, serta implementasi teknologi secara penuh melalui siklus yang menghasilkan perbaikan berulang. Perlindungan berarti membangun secara aman melalui keamanan siber dan protokol privasi yang kuat untuk menghadapi ancaman serta penyalahgunaan baru. Tanggung jawab berarti mengembangkan sistem yang dapat dijelaskan, adil, dan menghormati privasi individu. Ketiganya perlu berjalan bersamaan. Augmentasi tanpa perlindungan memperbesar permukaan risiko. Kinerja tanpa tanggung jawab merusak kepercayaan. Perlindungan tanpa pemanfaatan dapat membuat perusahaan kehilangan peluang. Karena itu,
Kesiapan teknologi dinilai dari kemampuan menciptakan nilai sekaligus menjaga batas etika dan keamanan. Kecerdasan artifisial menjadi pengungkit bisnis ketika organisasi memahami cara menggunakannya, melindungi operasi, dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada pelanggan serta masyarakat. Keseimbangan teknologi, keunggulan manusia, dan kemampuan berubah menjadi dasar daya saing yang berkelanjutan. Perusahaan perlu menggabungkan ketiganya sebagai satu sistem, bukan menjalankannya sebagai upaya yang terpisah. Ketika setiap perusahaan memiliki kemampuan teknologi yang sama, Human Ready menjadi sumber nilai yang tidak mudah disalin. Kolaborasi manusia, mesin menghasilkan keaslian dan resonansi emosional sehingga produk atau layanan dapat memperoleh harga lebih tinggi, kepuasan pelanggan lebih baik, dan keterlibatan lebih besar. Dalam kreativitas sejati, kecerdasan artifisial menghasilkan gagasan dan mengotomatisasi karya fungsional, tetapi manusia menyaring, memasukkan kreativitas serta emosi, menjaga etika, dan memahami nuansa budaya. Dalam berpikir kritis, teknologi menyediakan data serta pola atau risiko, sedangkan manusia menafsirkannya dalam konteks luas, membuat keputusan akhir, dan menangani pertimbangan etis yang rumit. Dalam keaslian sosial, teknologi menangani interaksi awal, penjadwalan, dan analisis data, sementara manusia diperlukan untuk memahami emosi kompleks, membangun hubungan pribadi, dan beradaptasi terhadap budaya. Human Ready bukan penolakan teknologi, tetapi pembagian peran agar kemampuan mesin memperbesar kekuatan manusia yang paling bernilai. Keseimbangan teknologi, keunggulan manusia, dan kemampuan berubah menjadi dasar daya saing yang berkelanjutan. Perusahaan perlu menggabungkan ketiganya sebagai satu sistem, bukan menjalankannya sebagai upaya yang terpisah. Human Ready berfokus pada ketahanan serta adaptabilitas agar organisasi berkembang di tengah perubahan cepat dan tantangan yang meningkat. Ketahanan berarti mempertahankan dan memulihkan kinerja bisnis ketika menghadapi hambatan, perubahan, atau tekanan. Adaptabilitas berarti membangun kelincahan untuk menyesuaikan diri terhadap informasi baru, pergeseran pasar, krisis, dan kejadian yang tidak diperkirakan, sehingga relevansi dan keberhasilan dapat dipertahankan. Budaya perusahaan perlu menerima perubahan, mendukung pembelajaran berkelanjutan, dan memberdayakan tim. Kesiapan berubah bukan sekadar rencana darurat. Ia merupakan kebiasaan organisasi untuk mengamati, belajar, bereksperimen, dan mengubah arah. Teknologi akan terus membentuk industri, sehingga strategi yang berhasil hari ini belum tentu cukup esok. Organisasi yang tahan dapat bangkit dari gangguan. Organisasi yang adaptif dapat mengubah gangguan menjadi arah baru. Bersama-sama, keduanya memungkinkan perusahaan tidak hanya menanggapi perubahan, tetapi memimpinnya. Keseimbangan teknologi, keunggulan manusia, dan kemampuan berubah menjadi dasar daya saing yang berkelanjutan. Perusahaan perlu menggabungkan ketiganya sebagai satu sistem, bukan menjalankannya sebagai upaya yang terpisah. 4 langkah utama menerjemahkan kerangka menjadi tindakan. Pertama adalah augmentasi dengan kecerdasan artifisial. Perusahaan membentuk pola pikir berbasis teknologi, membangun serta mempertahankan talenta, dan melepaskan kekuatan penuh melalui siklus yang mendorong kinerja tinggi. Kedua adalah teknologi yang bertanggung jawab dan aman. Tujuannya membangun kepercayaan pelanggan sekaligus melindungi bisnis dari ancaman, penyalahgunaan, bias, dan pelanggaran privasi. Ketiga adalah Human Ready, yaitu menciptakan kolaborasi yang sangat efisien antara mesin dan manusia. Pembagian peran menempatkan teknologi pada skala serta analisis dan manusia pada kreativitas, konteks, hubungan, dan keputusan akhir. Keempat adalah Human Ready, yaitu membekali perusahaan agar dapat menavigasi serta berkembang di tengah perubahan disruptif dan ketidakpastian. Keempatnya tidak berdiri sendiri.
Augmentasi menciptakan kemampuan, keamanan dan tanggung jawab menjaga kepercayaan, kesiapan manusia menciptakan keunikan, dan kesiapan berubah menjaga relevansi. Keseimbangan teknologi, keunggulan manusia, dan kemampuan berubah menjadi dasar daya saing yang berkelanjutan. Perusahaan perlu menggabungkan ketiganya sebagai satu sistem, bukan menjalankannya sebagai upaya yang terpisah. Masa depan bisnis bukan milik perusahaan yang sekadar memiliki teknologi paling banyak. Ia menjadi milik organisasi yang mengintegrasikan teknologi dengan keunggulan manusia dan kemampuan berubah. Kecerdasan artifisial memberi skala, efisiensi, personalisasi, analisis, serta optimasi. Namun sentuhan manusia, kreativitas, kecerdasan emosional, kepercayaan, penilaian, dan etika menjaga produk serta layanan tetap bernilai dan bertanggung jawab. End Group menunjukkan kekuatan perusahaan digital yang menyelaraskan operasi canggih dengan kebijaksanaan manusia. John Deere menunjukkan bahwa perusahaan tradisional dapat mengubah inti tanpa mengurangi peran pekerja, petani, atau lingkungan. Kegagalan Knight Capital dan Hirefue menunjukkan bahaya ketergantungan tanpa pengawasan serta etika. Karenka, AI ready, human ready, dan change ready menyatukan pelajaran tersebut. Transformasi perlu menyentuh budaya, talenta, operasi, keputusan, perlindungan, hubungan pelanggan, dan pembelajaran. Menjadi tak tergantikan bukan proyek teknologi, tetapi cara perusahaan menciptakan nilai yang efisien, manusiawi, tangguh, dan sulit digantikan. Keseimbangan teknologi, keunggulan manusia, dan kemampuan berubah menjadi dasar daya saing yang berkelanjutan. Perusahaan perlu menggabungkan ketiganya sebagai satu sistem, bukan menjalankannya sebagai upaya yang terpisah.